Hai, introvert. Bagi introvert, diam lebih nyaring daripada berkata-kata. Ada saat-saat tertentu di mana keheningan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah tanda perpisahan. Kita sering mengira seorang introvert hanya akan duduk diam di sudut ruangan, tersenyum tipis, atau menanggapi seperlunya. Tapi kenyataannya, diam hanyalah permukaan. Terkadang ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tidak banyak bicara. Mereka bisa memilih untuk pergi. Seringkali kita berpikir pergi itu mudah. Sebaliknya, bagi banyak introvert, menjauh adalah proses yang menyakitkan. Mereka memikirkan banyak skenario sebelum akhirnya benar-benar pergi. Pergi dalam diam bukan berarti melarikan diri. Kadang itu adalah cara halus bagi mereka menjaga energi diri mereka. Ketika suasana terasa terlalu bising dan saat pikiran mulai sesak oleh percakapan yang tak ada ruang untuk didengarkan, seorang introvert akan mengambil langkah mundur. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena batinnya merindukan ruang yang tenang untuk bernafas. Mungkin Anda pernah berada di sebuah pertemuan, entah itu bersama teman-teman atau keluarga. Lalu menyadari, terkadang ia hadir, tapi kehadirannya nyaris tanpa suara. Obrolan di sekitarnya riuh, tawa bersahutan, namun dirinya tetap diam. Sesekali hanya merespon dengan senyum simpul, seolah dunia di dalam pikirannya jauh lebih ramai daripada percakapan yang sedang berlangsung. Di momen-momen seperti itu, seringkali muncul bisikan dalam hati. Kenapa ya dia begitu sulit diajak berbicara? Kenapa seperti ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan kita? Jika Anda dapat masuk dan menjelajahi labirin pikirannya, mungkin kita akan menemukan dunia yang sama luasnya dengan semesta ini. Sebuah tempat di mana suara luar menjadi samar dan imajinasi tumbuh tanpa batas. Bagi seorang introvert, dunia luar seringkali terasa bising, penuh tuntutan dan terlalu cepat berubah. Namun di dalam dirinya ada ruang yang berjalan dengan ritme berbeda, lebih pelan, lebih lembut dan mendalam. Di sana hal-hal kecil yang sering terlewat oleh orang lain justru tumbuh menjadi kisah panjang. Tatapan singkat bisa berubah menjadi narasi cinta. Hujan yang jatuh di jendela bisa menjelma menjadi panggung bagi ratusan kemungkinan cerita. Imajinasi bagi seorang introvert bukan sekedar pelarian, itu adalah cara mereka memahami dunia. Mereka menciptakan skenario di kepalanya, bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang apa yang mungkin terjadi atau seharusnya terjadi. Pada akhirnya saya memahami bahwa tidak semua keheningan menyimpan luka, dan tidak semua diam berarti penolakan. Ada jiwa-jiwa yang memang memilih untuk diam dan tidak banyak bersuara. Bukan karena mereka enggan, tetapi karena begitulah cara mereka bertahan dan menjadi diri mereka sendiri. Jika orang-orang terdekat, teman, keluarga, atau pasangan memahami dunia batin seorang introvert, mereka akan tahu bahwa percakapan tidak selalu harus riuh dan panjang. Kadang cukup menatap hujan lalu berbicara pelan tentang hal-hal sederhana, aroma tanah basah, kenangan masa kecil, atau sekedar rasa syukur atas hari yang sudah dilalui. Namun ada juga bentuk pergi yang lebih sunyi saat mereka mulai menjauh dari hubungan yang tidak lagi memberi tempat bagi jati diri mereka. Mereka mungkin tidak mengucapkan kata-kata perpisahan yang dramatis, tidak ada ledakan amarah, tidak ada penjelasan panjang. Mereka hanya berhenti hadir, dan itulah bahasa yang paling hening sekaligus paling lantang. Karena bagi seorang introvert, pergi bukan sekedar meninggalkan, itu adalah keputusan untuk merawat anak batin mereka, untuk tetap setia pada suara hati yang sering tak terdengar oleh orang lain. Jadi, jika suatu hari Anda menyadari seorang introvert tiba-tiba tidak lagi ada di sisimu, jangan buru-buru menyebutnya lemah, dingin, atau pasif. Mungkin mereka baru saja memilih jalan paling tenang untuk menyelamatkan diri mereka.